Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Aurelia Fatma dengan NIM 2350191127 dari kelas D. Di sini saya akan menjelaskan video mengenai perbaikan kuis kimia farmasi 1. Baik, untuk soal yang pertama, berikut adalah contoh senyawa organik. Jawabannya adalah C2H5OH. Karena C2H5OH memiliki atom karbon dan hidrogen, serta memiliki gugus hidroksil OH yang merupakan ciri khas alkohol. Lalu soal berikutnya, identifikasi senyawa organik dengan metode klasik hanya dapat dilakukan dalam bentuk. Jawabannya adalah tunggal. Karena identifikasi senyawa organik dilakukan dalam bentuk tunggal, sehingga jika senyawa dalam suatu campuran harus dipisahkan terlebih dahulu. Lalu soal berikutnya, pemeriksaan titik leleh dapat dijadikan sebagai salah satu informasi. Jawabannya adalah kemurnian senyawa. Karena beberapa pengujian sifat fisika seperti titik leleh, titik didih, refraktif indeks dapat menggambarkan kemurnian suatu senyawa. Lalu soal berikutnya, jika diberikan radiasi UV, senyawa berikut dapat mengalami transisi. Jawabannya adalah sigma ke sigma bintang, N ke sigma bintang. Karena senyawa 1-propanol hanya memiliki ikatan tunggal sigma dan gugus OH yang mengandung pasangan elektron bebas N. Karena tidak ada ikatan rangkap, maka transisi pi ke pi bintang atau N ke pi bintang tidak mungkin terjadi karena bukan ikatan rangkap 1 maupun ikatan rangkap 2. Transisi yang mungkin hanyalah sigma ke sigma bintang dari ikatan tunggal dan N ke sigma bintang dari pasangan bebas pada oksigen. Lalu soal berikutnya, transisi dengan intensitas serapan paling besar adalah jawabannya pi ke pi bintang. Karena transisi pi ke pi bintang memiliki intensitas serapan paling besar karena merupakan transisi yang diizinkan secara simetri dan spin, serta melibatkan elektron pada ikatan rangkap yang mudah tereksitasi. Transisi ini menghasilkan puncak yang tajam dan tinggi di spektrum UV visible. Lalu soal berikutnya, gambar terlampir, apakah senyawa berikut dapat dianalisis dengan spektrofotometri UV visible? Jawabannya dapat. Karena dari gambar ini adalah naftalena yang merupakan senyawa aromatik yang memiliki sistem Peter konjugasi sehingga mengandung kromofor yang mampu menyerap radiasi UV melalui transisi pi ke pi bintang. Karena itu, naftalena dapat dianalisis menggunakan spektrofotometri UV visible. Jadi jawabannya adalah dapat dianalisis. Lalu soal berikutnya, pelarut polar akan menyebabkan senyawa berikut mengalami. Jawabannya batokromik. Alasannya yaitu karena pelarut polar menurunkan energi transisi pi ke pi bintang sehingga terjadi pergeseran batokromik. Lalu soal berikutnya, Anda sedang menganalisis senyawa X dengan spektrofotometri inframerah. Salah satu pita yang muncul adalah pita tajam pada bilangan gelombang 3750 sampai 3000 per cm. Dugaan Anda sampel memiliki gugus. Jawabannya adalah gugus OH. Karena pita tajam pada 3750 sampai 3000 per cm merupakan ciri khas regangan OH, terutama dari alkohol atau fenol. Lalu soal berikutnya, senyawa propana dan butana dapat dibedakan pada bilangan gelombang. Jawabannya adalah bilangan gelombang 1300 sampai 650 per cm. Karena rentang 1300 sampai 650 per cm adalah daerah sidik jari, tempat munculnya pita bending CH, CH2, dan CH3 yang berbeda antara propana dan butana, sehingga bisa digunakan untuk membedakan keduanya. Lalu soal berikutnya,
Pada bilangan gelombang 4000 sampai 400 per cm, spektrofotometri inframerah dapat digunakan untuk analisis senyawa. Jawabannya adalah senyawa organik. Karena spektrofotometri inframerah di bilangan 4000 sampai 400 per cm cocok untuk menganalisis senyawa organik karena banyak gugus fungsinya seperti CH, C rangkap O, dan OH menyerap radiasi inframerah dalam rentang ini sehingga dapat digunakan untuk identifikasi struktur molekul. Lalu soal berikutnya, ketika suatu molekul diberikan radiasi inframerah akan terjadi transisi di tingkat energi. Jawabannya adalah vibrasi. Karena interaksi molekul dengan radiasi inframerah menyebabkan terjadinya transisi pada tingkat energi vibrasi molekul tersebut. Soal berikutnya, salah satu metode identifikasi asam salisilat adalah dengan reaksi esterifikasi. Dengan cara mereaksikan sampel dengan titik-titik dalam suasana asam akan membentuk ester titik-titik yang beraroma khas. Jawabannya adalah metanol yang akan membentuk metil salisilat. Karena asam salisilat ditambah metanol dalam suasana asam akan membentuk metil salisilat, yaitu ester beraroma khas atau minyak wintergreen melalui reaksi esterifikasi. Nama lainnya sesuai tata nama IUPAC. Lalu soal berikutnya, suatu senyawa direaksikan dengan FeCl3 memberikan warna biru. Senyawa tersebut diduga mengandung gugus. Jawabannya adalah gugus OH pada fenol. Karena FeCl3 bereaksi spesifik dengan gugus OH pada fenol, membentuk kompleks yang menghasilkan warna khas biru, ungu, atau hijau. Sedangkan alkohol, karboksilat, amida, dan amina tidak memberi warna ini. Lalu soal berikutnya, suatu senyawa direaksikan dengan PDABHCl memberikan warna orange. Senyawa tersebut diduga mengandung gugus. Jawabannya adalah NH2 pada amina. Karena ketika NH2 ditambahkan 2 tetes PDABHCl, maka akan menghasilkan warna kuning, jingga, dan jingga tua. Lalu soal berikutnya, senyawa alkaloid adalah senyawa yang mengandung atom. Jawabannya adalah nitrogen. Karena alkaloid merupakan sekelompok metabolit sekunder alami yang mengandung nitrogen yang aktif secara farmakologis yang berasal dari tanaman, mikrobiologi, atau hewan. Lalu soal berikutnya, salah satu sifat alkaloid adalah, jawabannya adalah basa. Karena alkaloid bersifat basa dan membentuk garam dengan asam mineral. Soal berikutnya, berikut adalah contoh senyawa alkaloid yang berasal dari alam. Jawabannya adalah kafein. Karena alkaloid yang berasal dari alam adalah kafein yang merupakan kelompok alkaloid purin. Soal berikutnya, suatu alkaloid jika direaksikan dengan reaksi Dragendorf akan terbentuk. Jawabannya adalah endapan kompleks bismut alkaloid yang berwarna jingga. Karena reaksi Dragendorf membentuk kompleks bismut iodida yang bereaksi dengan alkaloid menghasilkan endapan jingga dari kompleks bismut alkaloid. Soal berikutnya, reaksi berikut merupakan reaksi golongan untuk senyawa barbital. Jawabannya adalah pari. Karena reaksi umum dari golongan barbital adalah reaksi pari, dan prinsipnya terbentuk ikatan kompleks antara barbital dengan kobalt. Dan selanjutnya soal terakhir. Reaksi berikut merupakan reaksi golongan untuk senyawa sulfoamida. Jawabannya adalah diazo. Karena reaksi umum golongan sulfoamida adalah reaksi diazo, di mana sejumlah 50 mg zat dilarutkan dalam 1 ml 3NHCl. Larutan direaksikan dengan 2 tetes reaksi diazo 1, kemudian dituangkan ke dalam 2 ml reaksi diazo 2. Lalu terbentuklah warna merah jingga atau endapan. Sekian penjelasan dan pemaparan dari kuis perbaikan saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun kesalahan lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.